Shalom, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Joshua Chandra Gunawan dengan NIM 1908010102037 dari D3 Administrasi Keuangan dengan mata kuliah praktek perbankan dan syariah dengan tema teller. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang teller dan juga nanti di akhir penjelasan ada video praktek mengenai cara kerja dari teller sendiri. Tuh, selanjutnya ada pengertian dari teller. Nah, pengertian dari teller ini ada bermacam-macam. Yang pertama, teller bank adalah petugas bank yang bertugas untuk melayani nasabah maupun non-nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan, seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek, dan sebagainya. Lalu ada yang kedua, teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dan tugas dari teller. Yang pertama, melayani dan memproses transaksi nasabah. Maksudnya, posisi ini bertugas melayani kegiatan transaksi dari nasabah berupa setor tunai, penarikan dana, transfer, dan pembelian valuta asing. Yang kedua, cek identitas nasabah. Posisi ini harus memverifikasi jumlah keaslian uang tunai atau cek yang diterima dari nasabah. Melakukan verifikasi identitas setiap nasabah yang melakukan transaksi dengan mencocokkan isi dokumen seperti tanggal lahir, alamat, dan nama bank. Yang ketiga, ada memasukkan data transaksi pada sistem. Melakukan pencatatan setiap transaksi di komputer agar dapat dikirim ke sistem perbankan. Saat data transaksi telah diinput ke sistem, petugas akan menerima bukti tanda terima dari komputer yang perlu sekali lagi diverifikasi. Lalu, melakukan pemeriksaan kas. Yang keempat, petugas menghitung dan mencocokkan kembali transaksi yang terjadi pada satu hari untuk menghindari adanya kesalahan. Dalam hal ini, petugas menggunakan kalkulator atau mesin penghitung lainnya. Lalu yang kelima, melakukan tugas administrasi bank. Dalam kesehariannya, petugas juga melakukan tugas-tugas administrasi, seperti pencatatan dan pengabsipan data transaksi. Lalu yang keenam, melayani dengan ramah setiap nasabah. Petugas harus mampu melayani setiap nasabah yang datang dengan ramah dan sopan. Petugas juga diajarkan untuk tidak memandang orang secara berbeda, karena setiap nasabah yang datang ke petugas perlu dilayani sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis teller bank. Yang pertama ada corporate teller. Nah, corporate teller ini adalah posisi yang khusus untuk menangani setoran atau transaksi lainnya dengan pihak korporat. Posisi ini biasanya berhubungan dengan bagian keuangan atau HRD sebuah perusahaan. Yang kedua ada individual account teller. Nah, individual account teller adalah petugas bank yang hanya menerima dan memproses transaksi dari nasabah perorangan. Posisi inilah yang sering kita jumpai saat datang di kantor cabang sebuah bank. Lalu yang ketiga ada foreign exchange teller. Nah, posisi ini dikhususkan untuk menerima dan memproses setoran dalam mata uang asing. Lalu yang keempat, local currency teller. Kebalikan dari foreign exchange teller, posisi ini hanya memproses transaksi dalam mata uang negara setempat. Yang kelima ada express teller. Posisi ini adalah petugas yang melaksanakan pembayaran tunai dengan nominal tertentu. Yang keenam ada mixed transaction teller. Posisi ini yang menjalankan berbagai jenis transaksi. Lalu yang ketujuh ada special teller. Special teller adalah petugas yang menangani nasabah dengan jumlah setoran atau transaksi yang besar.
Selanjutnya ada syarat menjadi teller bank. Yang pertama, pendidikan. Rata-rata lowongan kerja untuk posisi ini mensyaratkan adanya minimal latar belakang pendidikan minimal lulusan diploma. Walaupun begitu, masih ada pula yang mensyaratkan minimal lulusan SMA. Profesi ini juga sebenarnya cukup terbuka untuk jurusan lain selama memiliki kualifikasi yang dibutuhkan bank. Sebab bank nantinya juga akan memberi pelatihan atau training khusus bagi para pemula. Yang kedua, karakter teliti atau detail oriented. Nah, posisi ini memiliki tugas yang berat karena memproses begitu banyak transaksi tiap hari, tidak hanya dalam jutaan, mungkin miliaran rupiah dalam sehari. Oleh karena itu, bank akan mencari orang yang teliti untuk mengisi profesi ini. Lalu yang ketiga, ada jujur dan berintegritas. Bank mengemban amanah yang sangat besar dari nasabah yang menitipkan uangnya bertahun-tahun. Oleh karena itu, kejujuran adalah hal utama dalam dunia perbankan, termasuk untuk mereka yang berada di posisi ini dan bertugas melayani nasabah. Yang keempat, berpenampilan menarik. Meski bukan satu-satunya syarat, seorang yang berada di posisi ini memang sebaiknya memiliki penampilan yang menarik. Beberapa lowongan kerja bahkan mensyaratkan tinggi badan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak lepas dari keinginan bank untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Lalu ada kemampuan yang harus dimiliki oleh teller bank. Yang pertama, kemampuan matematika. Mau tidak mau, mereka yang berada di posisi ini harus memiliki kemampuan menghitung dan logika matematika yang bagus. Karena setiap hari akan berhubungan dengan angka-angka. Jika kalian adalah tipe yang cukup alergi dengan matematika, ada baiknya mulai mempertimbangkan profesi lainnya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, jika kalian adalah tipe orang yang cukup pandai berkomunikasi dengan orang lain atau mampu membuat orang fokus pada yang kamu sampaikan, kamu mungkin cocok dengan posisi front office yang satu ini. Nah, selain dituntut memiliki kemampuan menghitung yang mumpuni, mereka yang berada di posisi ini juga dituntut untuk ramah terhadap setiap nasabahnya. Yang ketiga, kemampuan mengoperasikan komputer. Mereka yang berada di posisi ini harus mampu mengoperasikan komputer dengan baik, karena saat ini hampir semua jenis transaksi dilakukan secara elektronik. Pekerjaan teller dalam memverifikasi nasabah ataupun menginput transaksi hingga melaporkan arus kas dilakukan dengan menggunakan komputer. Belum lagi posisi ini dituntut kerja cepat karena harus melayani nasabah yang banyak jumlahnya. Yang keempat, kemampuan manajemen krisis. Mereka yang berada di posisi ini wajib memiliki kemampuan manajemen krisis untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terduga. Misalnya, petugas harus menghadapi nasabah yang memaksa untuk dilayani terlebih dahulu tanpa menghiraukan rian. Ada kalanya bank mengalami masalah kepercayaan publik sehingga nasabah menjadi panik dan meminta kejelasan. Disinilah kemampuan petugas front office ini dalam menghadapi krisis diperlukan. Kelebihan menjadi teller bank. Yang pertama, lifestyle di masyarakat. Pada dasarnya, kalian yang bekerja di teller bank akan terbiasa untuk selalu berpakaian menarik setelah Anda bekerja sebagai pegawai bank. Dan hal itu pun juga akan terbawa di kebiasaan di luar jam kerja. Artinya, kalian akan sangat terbiasa untuk berpakaian menarik, bersih, wangi, dan rapi. Yang kedua, jenjang karirnya juga bagus. Hampir semua pegawai bank mendapatkan jenjang karir yang bagus jika saja bisa bekerja dengan sangat baik. Yang ketiga, mendapatkan gaji yang lumayan tinggi. Jika Anda menjadi pegawai bank, maka kami rasa Anda tidak perlu khawatir lagi memikirkan soal kesejahteraan yang akan Anda dapatkan. Selain mendapatkan gaji, Anda juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya yang membuat kalian menerima gaji yang lebih tinggi. Lalu ada kekurangan menjadi pegawai bank. Yang pertama,
tekanan pekerjaan yang akan Anda jalani. Sebenarnya setiap pekerjaan pastinya mempunyai tekanan dan atau tuntutan tersendiri. Hanya saja kalian akan menemui beberapa tekanan pekerjaan yang tiba-tiba bikin kalian tuh down sebagai pegawai bank. Yang kedua, lebih gampang terkena stres. Dikarenakan akan seringnya mendapatkan tekanan pekerjaan yang tinggi, sehingga tidak begitu mampu untuk menerimanya. Maka kalian akan semakin mudah atau berpotensi terkena stres. Lalu yang ketiga, resiko ganti rugi saat melakukan kesalahan. Bekerja di bank sudah menjadi resiko yang paling besar untuk berhubungan dengan uang dan uang. Sedangkan manusia seringkali melakukan kesalahan atau yang sering disebut dengan istilah human error. Nah, pegawai bank juga harus mau mengganti rugi atau istilahnya tombok jika ada kesalahan menghitung jumlah uang. Sekian presentasi dari saya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Selanjutnya ada video yang bisa kalian perhatikan bagaimana pekerja bank itu melakukan tugasnya. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Monitor uang. Monitor uang? Ya. Oke, silakan diisi dulu ya. Mau monitor ke rekening siapa dan namanya. Tuh, untuk uangnya. Iya, saya tunggu dulu. Mau nyetor uang 1 juta ke rekening pribadi ya Pak? Iya. Terus ada tangan Pak? Ada tangan dulu di bagian nyetor. Oke, saya isi dulu. Baik Pak, sudah saya isi dan nanti akan kami proses selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih sosok.